Keselamatan berkendara di era digital, BRIN hadirkan alat pendeteksi kelelahan supir. Berikan peringatan otomatis, alat pendeteksi kelelahan supir simpan data hasil deteksi. Tingkatkan performa, BRIN kembangkan fitur pendeteksi benturan dan kecelakaan pada alat pendeteksi kelelahan supir. Yang ada ya orang bisa membuat prototipe dari beberapa komponen yang ada di pasaran seperti itu, dirakit seperti itu, mungkin bisa dilakukan, tapi kita mau lebih jauh dari itu. Selengkapnya di BRIN Daily News bersama saya, Dea Malang. Kelelahan saat mengemudi merupakan salah satu faktor utama penyebab kecelakaan lalu lintas. Berbagai alat telah dikembangkan untuk membantu mendeteksi kelelahan pengemudi dan mencegah kecelakaan. Dalam melakukan upaya pencegahan, BRIN mengembangkan alat pendeteksi kelelahan supir dengan memanfaatkan artificial intelligence. Alat pendeteksi kelelahan supir ini merupakan hasil kolaborasi Pusat Riset Teknologi Pengujian dan Standar BRIN dengan Universitas Mercu Buana. Kolaborasi yang dilakukan berupa peningkatan performance dengan melakukan pengujian kompatibilitas elektromagnetik, keamanan listrik, serta uji lingkungan berupa simulasi temperatur dan kelembapan. Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui kemampuan dari alat tersebut. Peneliti Pusat Riset Teknologi Pengujian dan Standar (IOPI) menjelaskan, selain melakukan pengujian untuk mengetahui kemampuan alat ini, dilakukan pula pengembangan hardware dari segi kecepatan dan akurasi, serta penambahan fitur yang sebelumnya tidak ada. Berdasarkan hasil pengujian, alat ini berhasil mendeteksi kelalaian supir yang menimbulkan resiko kecelakaan. Kita sudah melakukan uji coba di beberapa tempat, salah satunya di perusahaan logistik, ekspedisi. Jadi berupa truk, alatnya diinstal di dashboardnya truk. Truknya itu bekerja, dengan rute dari Jawa Timur ke Jawa Barat, pulang pergi dan seterusnya seperti itu. Nah, dari situ kita melakukan touring ya, dan ada beberapa event yang kita berhasil deteksi bahwa misalnya pada saat supirnya mengantuk, supirnya menguap, dan misalnya merokok, main handphone gitu ya. Karena kan kalau main handphone, pandangan mata nggak lurus ke jalan, tapi mungkin terpaku pada HP. Nah, itu kita bisa lakukan deteksi. Alat pendeteksi kelelahan supir ini merupakan terobosan penting dalam upaya meningkatkan keselamatan di jalan raya. Alat berupa device controller ini dipasang pada area dekat pengemudi. Controller utama memantau pengemudi melalui kamera yang mengarah ke arah pengemudi. Secara otomatis, sistem akan memberikan peringatan berupa notifikasi atau getaran pada jok jika pengemudi mengantuk atau melakukan aktivitas distraksi, seperti menggunakan handphone atau merokok. Hasil deteksi berupa foto, video, posisi, serta kecepatan disimpan dan dikirim ke website monitoring. IOPI menuturkan, akurasi deteksi artificial intelligence pada alat ini akan terus ditingkatkan, serta pada saat ini, alat deteksi kelelahan supir masih berupa modul-modul terpisah, sehingga nantinya akan dikembangkan menjadi alat yang lebih kompak. Sedang mencari partner, kita pernah meeting dalam hal untuk membuat device ini menjadi lebih kompak. Kalau sekarang ini kita masih beberapa modul-modul terpisah. Nah, ini kita dalam proses untuk membuat dia menjadi satu PCB yang sudah integrated semua. Itu sedang kita lakukan penjajakan dengan pihak industri. Nah, di samping itu juga memang kita saat ini sedang mencari partner juga untuk terus meningkatkan dari sisi akurasi deteksi AI-nya. Alat pendeteksi kelelahan supir ini nantinya akan diperbaharui dengan menambahkan fitur pendeteksi benturan atau kecelakaan yang bermanfaat untuk memberikan peringatan terhadap resiko kecelakaan di jalan raya. Diskusi dengan mitra memungkinkan adanya penambahan fitur berdasarkan permintaan pada saat melakukan uji coba alat ini. Sehingga nantinya pengembangan alat pendeteksi kelelahan supir yang terintegrasi dapat menjadikannya sebuah inovasi pertama yang ada di Indonesia. IOPI berharap nantinya alat pendeteksi kelelahan supir dengan memanfaatkan artificial intelligence ini dapat menjadi suatu teknologi yang kompak dan terintegrasi sehingga memungkinkan untuk diproduksi massal dengan biaya produksi yang lebih rendah. Sampai ke level ini tuh satu device yang
compact gitu. Kalau yang sejauh saya tahu mungkin yang ada ya orang bisa membuat kayak prototype dari beberapa komponen yang ada di pasaran seperti itu, dirakit seperti itu, mungkin bisa dilakukan. Tapi kita mau lebih jauh dari itu supaya bisa produksi massal gitu. Kalau dengan yang komponen-komponen yang ada di pasaran seperti itu dirakit akan lebih sulit ya untuk produksi massal. Mungkin cost-nya juga bisa lebih tinggi dan kehandalannya ya. Biasanya yang komponen yang ada di pasaran itu dia grade-nya itu bukan grade otomotif biasanya. Nah ini kita yang pengen kita buat itu yang grade otomotif komponen. Saya Dea Mala, mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Kritis berpikir, kreatif berinovasi.